Makna hakikat Marifatullah, QS Al-Enfale, ayat 25. Dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbur, dan tazkiyatun nafs, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Teks, makna, ayat inti pesan. Allah memperingatkan agar manusia takut terhadap fitnah ujian, bencana, kekacauan batin, dan lahir yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, tetapi bisa merata kepada semua jika kemungkaran dibiarkan. 2. Tafsir tasawuf, pandangan hakikat. Dalam pendekatan tasawuf, ayat ini tidak hanya berbicara tentang bencana lahir, tetapi juga fitnah sebagai kegelapan hati. Menurut ruh ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fitnah terbesar adalah hati yang mati, kalbun mayit, lalai dari Allah, gaflah, dikuasai nafsu tanpa kendali. Ketika hati manusia tidak lagi peka terhadap kebenaran, maka itu adalah fitnah batin yang lebih berbahaya daripada musibah fisik. Sri, tadabur kalbu, renungan hati. Ayat ini mengajarkan a. Tanggung jawab kolektif hati. Jika dalam diri maksiat dibiarkan, nafsu tidak dilawan, kebenaran tidak ditegakkan, maka hati perlahan tertutup. Dan ketika banyak hati tertutup, lahirlah fitnah umum. Dalam bahasa kalbu, satu hati rusak bisa menular. Banyak hati rusak menjadi takdir kolektif. B. Marifatullah sebagai pelindung fitnah. Orang yang mencapai marifat selalu merasa diawasi Allah murakabah. Hatinya hidup hayat al-qalb, cepat kembali taubat. Maka fitnah tidak menguasainya karena cahaya makrifat menjadi benteng batin. 4. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Menurut jalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk selamat dari fitnah, tahapannya 1. Muhasabah, introspeksi, melihat apakah hati condong pada dunia, apakah lalai dari dizikir. 2. Mujahadah, melawan nafsu, menahan syahwat, menjaga lisan dan hati. 3. Tazkiyah, penyucian, membersihkan riya, ujub, hasad, menghidupkan ikhlas. 4. Tejali, tersingkapnya cahaya, hati mulai melihat kebenaran. Fitnah tidak lagi membutakan. 5. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Hakikat terdalam dari ayat ini adalah marifatullah bukan hanya mengenal Allah, tetapi menjaga hati agar tidak ikut tenggelam dalam fitnah kolektif. Orang yang makrifat tidak ikut arus keburukan, menjadi penyejuk di tengah kerusakan, menjadi sebab turunnya rahmat, bukan azab. 6. Isyarat sufistik yang dalam. Menurut ruh ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jika engkau melihat keburukan merata, jangan hanya menyalahkan zaman, lihatlah hatimu, karena di sanalah awal turunnya fitnah. 7. Kesimpulan hakikat. QS Al-Anfal 25 dalam perspektif marifatullah mengajarkan, fitnah bukan hanya ujian luar, tapi penyakit hati. Kerusakan batin individu bisa menjadi bencana kolektif. Marifatullah adalah cahaya penyelamat dari kegelapan itu. Tazkiyatun nafs adalah jalan agar hati tidak ikut tenggelam. Makna hakikat marifatullah, QS Al-Enfale, ayat 26. Dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Inti makna ayat, Allah mengingatkan keadaan kaum mukmin dahulu, lemah, tertindas, takut diculik, atau dihancurkan. Lalu, Allah memberi tempat aman, memberi pertolongan, memberi rezeki, agar mereka bersyukur. 2. Tafsir tasawuf, makna hakikat. Dalam pandangan tasawuf, ayat ini bukan hanya sejarah, tapi peta perjalanan jiwa menuju ma'rifatullah. Dulu lemah, kondisi nafsu. Menurut ruh ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lemah, jiwa yang dikuasai nafsu, takut, hati yang belum mengenal Allah, tertindas, ruh tertutup oleh dunia. Ini adalah makom awal gaflah sebelum mengenal Allah. B. Allah memberi tempat, hati yang ditetapkan. Ketika hamba mulai kembali, hatinya diberi ketenangan, sakinah, tidak lagi gelisah oleh dunia. Ini adalah makom sumaninah, ketentraman kalbu. C. Dikuatkan dengan pertolongan, nur ilahi. Pertolongan Allah dalam tasawuf, cahaya dalam hati nur. Kekuatan melawan nafsu,
kejernihan melihat kebenaran. Ini tanda mulai terbukanya marifat. D. Diberi rezeki yang baik, rezeki batin, bukan hanya materi, tapi rasa dekat dengan Allah, manisnya dizikir, nikmat ibadah. Inilah rezeki ruhani, inti ma'rif. Sri. Tadabur kalbu, renungan hati, perjalanan batin dalam ayat ini. 1. Gaflah, lalai, hati lemah dan takut. 2. Inabah, kembali, mulai mencari Allah. Sri. Sakinah, tenang, hati diberi tempat. 4. Tajali, cahaya, pertolongan Allah turun. 5. Syukur, kesadaran, mengenal semua dari Allah. Ayat ini adalah kisah transformasi hati. 4. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Menurut jalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini mengajarkan A. Ingat masa lemah, jangan sombong saat kuat. Kesadaran akan asal, kunci tazkiyah. B. Latih syukur. Syukur bukan hanya ucapan, tapi mengakui semua dari Allah, tidak bergantung pada makhluk. C. Jaga hati dari lupa, bahaya terbesar. Setelah diberi nikmat, lupa Allah. Ini bisa mengembalikan hati ke kondisi awal lemah batin. 5. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Marifatullah adalah kesadaran bahwa seluruh perubahan hidup dari lemah menjadi kuat adalah perbuatan Allah semata. Ciri orang yang sampai pada hakikat ini tidak melihat dirinya punya kekuatan, tidak merasa memiliki apa-apa, selalu melihat Allah di balik setiap keadaan. 6. Isyarat sufistik mendalam. Dalam ruh ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa tidak mengenang kelemahannya di awal, ia tidak akan mengenal Tuhannya di akhir. Artinya, lupa asal, tertutup dari marifat. Ingat asal, terbuka pintu hakikat. 7. Kesimpulan hakikat. QS Al-Anfal 26 dalam perspektif marifatullah mengajarkan, awal perjalanan adalah kelemahan jiwa. Pertolongan Allah mengangkat hati. Rezeki sejati adalah kedekatan dengannya. Makna hakikat ma'rifatullah, QS Al-Anfal, ayat 27, dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Inti makna ayat, Allah melarang orang beriman mengkhianati Allah dan Rasul, mengkhianati amanah, melakukannya dalam keadaan sadar. Ini bukan sekadar pengkhianatan lahir, tapi pengkhianatan batin yang halus. 2. Tafsir tasawuf, makna hakikat. Dalam pandangan tasawuf, ayat ini berbicara tentang amanah agung dalam diri. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amanah terbesar adalah hati, kalb, ruh, sur, kesadaran akan Allah ma'rifah. Pengkhianatan bukan hanya kepada manusia, tapi ketika hati berpaling dari Allah menuju selainnya, bentuk pengkhianatan batin. Beberapa bentuk halus yang sering tidak disadari. 1. Ria, pamer ibadah. 2. Ujub, bangga diri. 3. Gaflah, lalai dari Allah. 4. Cinta dunia berlebihan. Ini semua adalah bentuk mengalihkan amanah hati kepada selain Allah. 3. Tadabur kalbu, renungan hati. A. Hati adalah titipan. Hati bukan milik kita, tapi titipan Allah. Jika hati lebih condong ke dunia, lebih takut kepada makhluk, lebih mencari pujian manusia, maka secara halus kita telah mengkhianati amanah hati. B. Sadar, tapi tetap lalai. Ayat ini menegaskan, sedangkan kamu mengetahui, ini kondisi paling berbahaya dalam tasawuf. Tahu kebenaran, tapi tidak mengamalkan. Dalam istilah sufi, ilmu tanpa hudur kehadiran hati, awal kehancuran batin. 4. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Menurut jalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, agar selamat dari pengkhianatan batin. 1. Murakabah, merasa diawasi Allah, selalu sadar Allah melihat hati. 2. Ikhlas, memurnikan niat dari selain Allah. 3. Zuhud, melepaskan keterikatan berlebihan pada dunia. 4. Sid, kejujuran batin, jujur pada diri sendiri dalam ibadah. 5. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Marifatullah
adalah menjaga amanah hati agar tetap hanya untuk Allah, tanpa disekutukan oleh selainnya dalam rasa, niat, dan tujuan. Orang yang makrifat tidak mengkhianati batinnya, tidak menduakan tujuan hidupnya, menjaga kehadiran Allah dalam setiap gerak hati. 6. Isyarat sufistik yang dalam ruh ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengkhianatan terbesar bukan pada harta atau ucapan, tetapi ketika hatimu tidak lagi setia kepada Tuhanmu. 7. Kesimpulan hakikat. QS Al-Anfal 27 dalam perspektif Ma'rifatullah mengajarkan, amanah terbesar adalah hati dan kesadaran akan Allah. Pengkhianatan batin lebih berbahaya dari lahir. Lalai dalam keadaan tahu adalah kehancuran spiritual. Tazkiyatun nafs adalah jalan menjaga amanah tersebut. Ma'rifatullah adalah kesetiaan total hati kepada Allah. Jika ingin, saya bisa lanjutkan ke QS Al-Anfal ayat 28 yang akan masuk pada pembahasan ujian harta dan anak sebagai fitnah batin ini. Sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya tentang amanah. Makna hakikat Ma'rifatullah QS Al-NFL ayat 28 dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Inti makna ayat, Allah menegaskan, harta dan anak adalah fitnah ujian. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Artinya, apa yang paling dicintai manusia justru menjadi alat ujian hati. 2. Tafsir tasawuf, makna hakikat. Dalam pandangan tasawuf, ayat ini bukan sekadar peringatan, tapi membuka rahasia. A. Harta dan anak sebagai hijab penghalang. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, harta bisa menjadi hijab jika melalaikan. Anak bisa menjadi hijab jika melampaui batas cinta. Bukan bendanya yang salah, tapi keterikatan hati takluk kepada selain Allah. B. Fitnah, ujian keterikatan hati. Fitnah dalam ayat ini adalah, apakah hati lebih condong ke dunia atau tetap kembali kepada Allah? Ini adalah ujian. Siapa yang benar-benar menjadi pusat cinta dalam hati? Sri. Tadabur kalbu, renungan hati. A. Dua arah cinta dalam hati. Hati manusia tidak bisa kosong. Ia pasti mencinta. Jika cinta kepada Allah dominan, dunia jadi sarana. Jika cinta dunia dominan, Allah jadi sekadar ucapan. Maka harta dan anak menguji arah cinta dalam kalbu. B. Ilusi kepemilikan. Secara batin, kita merasa memiliki harta. Kita merasa memiliki anak. Padahal hakikatnya, semua adalah titipan Allah. Jika hati lupa ini, muncul takut kehilangan, muncul kesedihan berlebihan, muncul ketergantungan. Inilah tanda hati terikat, bukan mengenal ma'rifat. 4. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Menurut jalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk menghadapi fitnah ini. 1. Tasyih niat, meluruskan niat, mencari harta karena Allah, mendidik anak karena Allah. 2. Zuhud dalam hati, bukan meninggalkan dunia, memiliki tanpa dimiliki, menggunakan tanpa terikat. Sri. Syukur dan tawakal, syukur saat diberi, rida saat diambil. 4. Fana fi alasbab, tidak bergantung pada sebab, tidak menggantungkan hati pada harta atau anak, tetap melihat Allah sebagai sumber segalanya. 5. Hakikat Ma'rifatullah dalam ayat ini. Ma'rifatullah adalah kebebasan hati dari keterikatan kepada selain Allah, meskipun secara lahir memiliki segalanya. Ciri orang ma'rifat, harta di tangan, bukan di hati. Anak dicintai, tapi tidak menggantikan Allah. Kehilangan tidak menghancurkan hatinya. 6. Isyarat sufistik yang dalam ruh ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa yang engkau cintai selain Allah akan mengujimu, dan apa yang engkau cintai karena Allah akan mendekatkanmu kepadanya. 7. Kesimpulan hakikat. QS Al-Anfal 28 dalam perspektif Ma'rifatullah mengajarkan, harta dan anak adalah ujian, bukan tujuan. Keterikatan hati adalah sumber hijab. Dunia boleh dimiliki, tapi tidak boleh menguasai hati. Tazkiyatun nafs membebaskan hati dari ketergantungan. Ma'rifatullah menjadikan Allah satu-satunya pusat cinta.